Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang materi transformasi untuk mata kuliah geometri transformasi. Transformasi, apa sih definisi transformasi itu? Nah, misalkan V adalah bidang Euclides, fungsi T dari V ke V disebut suatu transformasi jika dan hanya jika T sebuah fungsi bijektif. Syarat-syarat transformasi yaitu T suatu fungsi dari V ke V dan T suatu fungsi bijektif. Fungsi bijektif yaitu fungsi kepada dan fungsi satu-satu, surjektif dan injektif ya. Contoh 1.17, diberikan sebuah lingkaran dengan jari-jari R dan pusat titik A pada bidang Euclides. Ditetapkan relasi T sebagai berikut. Untuk setiap P anggota V, TP sama dengan Q, sehingga AP kali AQ sama dengan R kuadrat. Apakah T suatu transformasi? Nah, penyelesaiannya yaitu kita buktikan dulu T suatu fungsi dari V ke V, baru kemudian kita buktikan T adalah suatu fungsi bijektif. Yang pertama, T suatu fungsi dari V ke V. Kita ambil sembarang titik P. Kedudukan titik P terhadap lingkaran dan titik pusatnya memiliki 4 kemungkinan, yaitu P sama dengan A, atau ini P sama dengan titik pusat ya. Kemudian P tidak sama dengan A tetapi masih di dalam lingkaran, kemudian P pada lingkaran dan P di luar lingkaran. Misalkan ini lingkarannya dengan titik pusat A dan jari-jari R, maka kedudukan titik P pada lingkaran ini ada 4, yaitu pada pusat lingkaran, ada di dalam lingkaran, ada tepat di lingkarannya, dan ada di luar lingkaran. Untuk P sama dengan pusat lingkaran atau P sama dengan A. Misalkan Q sama dengan T, P sama dengan A. AP kali AQ sama dengan R kuadrat. Ini diketahui dari sini ya, dari soal ini. Kemudian P sama dengan A, maka AP ini berubah jadi AA. AA kali AQ sama dengan R kuadrat. AA nilainya itu 0, 0 kali AQ sama dengan R kuadrat, kemudian 0-nya pindah ruas menjadi AQ sama dengan R kuadrat per 0. Nah, R kuadrat per 0 ini kan tidak terdefinisi. Nah, akibatnya P sama dengan A ini tidak ada Q anggota V, sehingga A kali A, AA kali AQ sama dengan R kuadrat. Jadi T ini bukan fungsi dari V ke V. Nah, karena salah satu syarat pertama ya ini dari suatu fungsi transformasi tidak terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa T ini bukan transformasi. Kita lanjut ke contoh 1.18. Ambil transformasi T1 yang ditetapkan sebagai berikut. Lihat contoh 1.16, ini ada di buku pegangan. Misalkan V bidang Euclid, sedangkan A suatu titik tertentu. T1 ditetapkan untuk setiap P anggota V. Aturan 1.1, jika P sama dengan A, T1P sama dengan A. Jika P tidak sama dengan A, maka T1P sama dengan P aksen. Dengan P aksen itu titik tengah AP. Selanjutnya, kita ambil relasi T2 yang ditetapkan sebagai berikut. Misalkan V bidang Euclid dan G suatu garis tertentu. Untuk setiap P anggota V, aturan 2.1, jika P itu anggota G, maka T2P itu sama dengan P. Nah, 2.2, jika P itu tidak sama dengan garis G ini, T2P itu sama dengan P aksen. Dengan P aksen titik tengah ruas garis tegak lurus dari P ke G. Nah, kita disuruh menyelidiki apakah T2 satu transformasi dan apakah T1 bundaran T2 sama dengan T2 bundaran T1. Yang pertama, kita akan membahas apakah T2 suatu transformasi. Caranya sama, kita buktikan dari T2 fungsi dari V ke V dan T2 fungsi bijektif. Yang pertama, T2 fungsi dari V ke V. Berdasarkan aturan 2.1, ada X anggota V dan X anggota G, maka X tunggal dari X
oleh T2. Nah, dan berdasarkan 2.2 ada X anggota V dan X bukan anggota G, maka ada tunggal garis yang tegak lurus kepada G melalui X. Nah, hal ini tuh mengakibatkan tunggalnya titik tengah ruas garis tegak lurus ya dari X ke G. Jadi untuk X anggota V dan X bukan anggota G ada tunggal peta anggota V yang memenuhi 2.2 ini. Jadi T2 itu suatu fungsi dari V ke V. T2 fungsi bijektif, ini yang kedua ya, syarat kedua. Kita buktikan dulu yang fungsi kepada. Ambil sembarang Y anggota V. Nah, apabila Y itu anggota G, maka ada parapeta Y oleh T2. Dan apabila Y itu bukan anggota G, ada tunggal garis L yang tegak lurus G melalui Y. Misalkan N, G irisan L, akibatnya ada garis NY. Nah, hal ini tuh mengakibatkan ada ruas garis NX, sehingga Y anggota NX. Dan YN sama dengan XY. Nah, dari urian ini ada X, sehingga YX itu tegak lurus G, dan Y sama dengan TX. Jadi T2 itu fungsi kepada. Sudah terbukti, maka selanjutnya kita buktikan T2 itu fungsi satu-satu. Kita buktikan di sini. Ambil dua titik sembarang X dan Y anggota V, sehingga X tidak sama dengan Y. Untuk X, Y pada sisi yang berbeda oleh garis G. Nah, T2X tidak sama dengan T2Y, karena T2X dan T2Y terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Nah, ini ya, kita ambil titik sembarang XY ini, sehingga X tidak sama dengan Y, kan berbeda ini. Maka akibatnya itu T2X tidak sama dengan T2Y, karena terletak pada sisi yang berbeda ya X dan Y ini. Nah, untuk XY pada sisi yang sama dengan G, misalkan gambarnya ini ya sisi yang sama, dengan garis XY itu tegak lurus G. Karena XY tegak lurus G, maka jarak dari X ke G dengan jarak dari Y ke G itu berbeda. Nah, akibatnya apa? Akibatnya T2X tidak sama dengan T2Y, sebab jarak T2X ke G itu separuh dari jarak X ke G. Sementara itu jarak dari T2Y ke G itu separuh jarak dari Y ke G. Jadi kan tidak sama ya. Nah, untuk XY pada sisi yang sama oleh G, XY tegak lurus G. Hal ini berakibat ada garis L melalui X tegak lurus G. Ini ya, X dan Y pada sisi yang sama oleh G, dan XY tidak tegak lurus G. Hal ini berakibat ada garis L melalui X tegak lurus G, dan garis M melalui tegak lurus L. Nah, karena T2X anggota L dan T2Y itu anggota M, dan L sejajar dengan M, maka T2X tidak sama dengan T2Y. Karena tidak sama, maka T2 ini fungsi satu-satu. Nah, karena T2 ini fungsi kepada dan fungsi satu-satu, dan T2 merupakan fungsi bijektif. Nah, dengan demikian T2 itu merupakan fungsi dari V ke V, dan T2 itu fungsi bijektif, sehingga T2 disebut sebagai suatu transformasi. Karena dua syaratnya terpenuhi ya, dari V ke V dan fungsi bijektif. Jadi T2 ini suatu transformasi. Selanjutnya kita bahas T1 benaran T2 sama dengan T2 benaran T1. Ini komutatif ya berarti. Kita buktikan di sini. Apakah T1 benaran T2 sama dengan T2 benaran T1? Kita ambil sumbu X sebagai garis G, dan sumbu Y itu sebagai garis yang melalui titik A yang tegak lurus dengan garis G. Nah, akibatnya titik A itu dapat dimisalkan berkoordinat 0, P. Sekarang ambil titik sembarang P dengan koordinat X, Y anggota V, maka didapat T1P dengan titik koordinat setengah X, setengah P plus Y. Nah, ini merupakan titik tengah AP. Dan T2P sama dengan S, setengah Y.
perhatikan T1 bundaran T2P, ini yang pertama ya, ini T1 bundaran T2 itu sama dengan T1 T2P. Kita jabarkan lagi, T1 sama dengan X, setengah Y. Karena apa? Karena T2P kan di sini di keterangan X, setengah Y, maka kita masukkan. Kemudian kita jabarkan lagi T1 X, setengah Y sama dengan setengah X, setengah B plus setengah Y. Kenapa hasilnya bisa seperti ini? Kan seperti ini, kan ini P titiknya X, Y, hasilnya setengah X, setengah B plus Y, dan ini T1 nya titiknya X, setengah Y, maka hasilnya itu sama kayak ini, hanya saja yang setengah Y ini yang Y ini berubah menjadi setengah Y. Yang T2 bundaran T1P sama dengan T2 T1P. Kita lakukan hal yang sama dengan yang di atas. T1P di sini sudah ada keterangannya, maka hanya disubstitusikan saja di sini. Kemudian T2 setengah X, setengah B plus Y ini kita substitusikan ke sini, setengah Y, X, setengah Y ini. Maka hasilnya adalah setengah X, 1/4 B plus Y. Nah, dari sini sudah kelihatan ya bahwa hasilnya tidak sama, maka T1 bundaran T2P tidak sama dengan T2 bundaran T1P. Nah, maka dari perhitungan ini T1 bundaran T2 tidak sama dengan T2 bundaran T1. Nah, akibatnya contoh ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pada komposisi transformasi itu tidak berlaku sifat komutatif. Ya, tidak. T1 bundaran T2 tidak T2 bundaran T1. Selanjutnya teorema 1.6. Setiap transformasi T mempunyai satu transformasi balikan atau inverse. Cara membuktikannya, kita harus menunjukkan satu, adanya inverse dari T. Yang kedua, inverse dari T ini merupakan suatu transformasi. Yang ketiga, inverse T tidak lebih dari satu. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, adanya balikan dari T atau inverse dari T. Yang kedua, inverse dari T itu merupakan suatu transformasi. Yang ketiga, transformasi balikan dari T tidak lebih dari satu. Jadi inverse-nya hanya satu ya. Yang pertama, adanya inverse dari T. Kita tetapkan T1 sebagai fungsi berikut. Andaikan X anggota V dengan V bidang Euclides, karena T suatu transformasi, maka ada prapeta Y anggota V. Nah, sehingga TY itu sama dengan X. Kita ambil T1X sama dengan Y. Artinya, T1X prapeta dari X oleh T. Jadi, dari TY sama dengan X, maka T1X sama dengan X. Karena T1X sama dengan T bundaran T1X itu sama dengan X sama dengan epsilon X, maka ada X anggota V. Jadi T bundaran T1 itu sama dengan epsilon. Selanjutnya T1 bundaran TX sama dengan T1 bundaran TX. Misalkan TX itu sama dengan B, maka T1B sama dengan X. Jadi T1 bundaran TX itu sama dengan X sama dengan epsilon X. Maka ada X anggota V. Maka dari itu T1 bundaran T itu sama dengan epsilon. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya balikan atau adanya inverse dari T, yaitu T1. Yang kedua, inverse dari T adalah suatu transformasi. Nah, berdasarkan uraian T1 di atas, jelas bahwa T1 suatu fungsi dari V ke V. Jadi cukup menunjukkan T1 suatu fungsi satu-satu saja untuk menunjukkan bahwa T1 transformasi. Nah, untuk itu ambil sembarang X1 dan X2 pada V, sehingga T1X1 sama dengan T1X2. Kemudian misalkan A sama dengan T1X1 sama dengan T1X2, karena TA sama dengan T1X1 sama dengan X1, dan TA sama dengan T1X2 sama dengan X2, maka jelas bahwa X1 sama dengan X2. Jadi T1 suatu fungsi satu-satu. Nah, karena
T1 fungsi kepada dari V ke V, dan T1 itu juga fungsi satu-satu, maka jelas bahwa T1 adalah fungsi bijektif. Nah, akibatnya T1 terbukti transformasi. Kemudian yang ketiga, transformasi balikan dari T tidak lebih dari 1. Nah, andaikan ada dua transformasi balikan atau ada dua inverse dari T selain T1, yaitu T2, maka T2 beneran T sama dengan T beneran T2 sama dengan epsilon. Ini seperti yang pernyataan di sini ya, epsilon. Kita ambil T1 beneran T sama dengan epsilon. Ini pernyataan yang pertama ini, T1 beneran T sama dengan epsilon. Kita tunjukkan T1 beneran T beneran T2 sama dengan epsilon beneran T2. T1 beneran T kan epsilon, maka ini bisa dengan epsilon ya ini. T2-nya tetap. Nah, T1 beneran T2 ini yang T beneran T2 ini bisa diganti dengan epsilon seperti yang pernyataan di atas ini, sehingga T1 beneran epsilon sama dengan T2, dan T2 adalah inverse dari T. T1 beneran epsilon ini hasilnya adalah T1, jadi kesimpulannya T1 sama dengan T2. Nah, jadi hanya ada satu transformasi balikan atau satu inverse dari T, yaitu T1, karena T1 itu sama dengan T2 dan T2 juga sama dengan T1, jadi hanya ada satu buah transformasi balikan dari T. Nah, karena ketiga pernyataan di atas terpenuhi, yaitu adanya inverse dari T, inverse dari T itu merupakan suatu transformasi, dan inverse dari T hanya ada satu, maka teorema 1.6 itu terbukti. Ini setiap transformasi T mempunyai satu transformasi balikan atau inverse. Nah, cukup sekian pembahasan transformasi video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.